Selamat malam, selamat bergabung dokter sekalian. Terima kasih atas partisipasinya pada webinar Perfecta malam hari ini dengan tema Optimizing Upper Face, Neck and Hands Rejuvenation with 3PF Technique Using Hybrid Technology Made in French HA Affordable Filler. Perkenalkan, saya Dr. Andi Aidela Fonda, Training Manager dari Sinclair Indonesia sebagai host pada malam hari ini. Telah hadir juga pembicara pada webinar hari ini yaitu Dr. Jonathan Adi MM. Beliau adalah Business Unit Head Sinclair Indonesia. Baik, sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan CV singkat dari Dr. Jonathan. Boleh ditampilkan CV-nya? Dr. Jonathan adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan studi Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan speaker dari acara-acara estetik medicine yang sering kita hadiri. Kemudian Dr. Jonathan adalah Business Unit Head dan Trainer dari Mensa Group sejak tahun 2000. Baik, sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan rundown acara pada malam hari ini, yaitu akan ada presentasi dari Dr. Jonathan sekitar 40 menit. Kemudian juga akan diputarkan video teknik penyuntikan filler Perfecta. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan akan ada info mengenai harga promosi dari produk dan mengenai workshop dari filler Perfecta. Bagi dokter yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A di bawah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Jonathan. Untuk Dr. Jonathan, dipersilakan. Oke, selamat malam dokter sekalian. Saya Dr. Jonathan Adi dengan senang hati akan menyampaikan mengenai cara mengoptimalkan wajah kita, terutama upper face malam hari ini dengan tangan dan leher, menggunakan filler terbaru kami yaitu Perfecta Lidocaine buatan Prancis yang sangat terjangkau harganya. Kita akan bahas produk tersebut malam hari ini. Next. Nggak bisa next. Oke, ya. Jadi produk yang akan saya jelaskan malam hari ini adalah Perfecta Lidocaine namanya. Produk ini adalah hyaluronic acid filler yang tentunya banyak dokter sudah tahu. Hyaluronic acid filler adalah berguna untuk mengkoreksi kerutan, facial contouring, dan untuk volume. Semua varian, ada 4 varian, dan semua varian ini memiliki konsentrasi hyaluronic acid 20 mg per mililiter. Sama untuk semua varian. Sedikit latar belakang mengenai produk ini, 2007 sebetulnya 3 varian sudah mulai diluncurkan, yaitu nomor 1, 2, dan 3, artinya yang paling encer sampai ke paling kental, fine lines namanya derm, kemudian deep. Kemudian 2010 di launch di
di dunia. Dan 2013 dilengkapi dengan varian yang paling besar molekulnya untuk yang keempat, yaitu Subskin. Kalau 3 varian sebelumnya itu 1 cc per box, sementara Subskin itu 3 kali 1 cc per boxnya. Kemudian tahun 2014 produk ini diakuisisi oleh Sinclair Pharma. Karena itu mungkin beberapa dokter pernah pengalaman dengan produk ini sebelumnya, sekitar tahun 2000 sebelumnya. 2014 produk ini diakuisisi oleh Sinclair dan 2017 masuk di pasar Amerika. Kemudian 2018 memiliki sertifikasi ISO, dan tahun lalu di seluruh dunia mulai dipasarkan Perfecta yang dilengkapi dengan lidocaine. Dulu sempat masuk Indonesia tanpa lidocaine, jadi agak sakit. Sekarang nyaman sekali untuk pasien karena sudah dilengkapi dengan lidocaine. Jadi produk ini diproduksi di Prancis. Jadi salah satu produk yang terbaik di Eropa, sudah tersertifikasi dengan standar ISO yang paling tinggi dan mendapatkan sertifikasi Eropa di 50 negara sejak 2007. Produk ini sudah digunakan lebih dari 14 tahun dan lebih dari 4 juta syringe terjual di seluruh dunia. Produk ini sudah mendapatkan sertifikasi Eropa dan diregistrasikan di berbagai negara, tadi saya sampaikan. Jadi sudah memenuhi standar tertinggi ISO dan standar keamanan. Nanti saya akan jelaskan mengenai keamanan lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap filler umumnya memiliki beberapa varian, umumnya ada 4 varian setiap filler, mulai dari yang terencer sampai yang terkental. Dari yang partikelnya paling kecil kita sebut dengan fine line, itu yang paling bawah. Kemudian yang Perfecta Derm ini yang 2. Kemudian Perfecta Deep ini yang ketiga, yang lebih besar. Kemudian yang paling besar adalah Perfecta Subskin. Jadi kalau saya sebut 1, 2, 3, 4 menunjukkan besarnya molekul dan kedalaman lapisan penyuntikan. Tentu misalnya seperti Subskin tentu harus kita letakkan di bawah kulit atau di atas tulang karena partikelnya paling besar. Secara umum tentu filler dapat digunakan di seluruh bagian wajah, demikian pula untuk leher dan punggung tangan serta bagian tubuh lainnya. Jadi seperti saya sampaikan bahwa fine lines ini adalah partikel terkecil, kemudian derm, kemudian deep lebih besar lagi, dan paling besar adalah subskin. Kalau kita lihat urutan penempatan, fine lines adalah di superficial dermis, kemudian untuk derm itu di dermis, kemudian deep itu sesuai dengan namanya diletakkan di deep dermis, sedangkan untuk subskin itu diletakkan di subkutan, subdermal. Jadi kurang lebih gambaran secara umum seperti itu, tapi tentu saja ada beberapa pengecualian, misalnya untuk area periorbital atau bawah mata misalnya, kita pakai misalnya fine lines, tapi tetap ditempatkan di supraperiosteal. Jadi ini hanya gambaran secara umum. Kalau kita bicarakan satu persatu varian-varian tersebut, nomor 1 adalah fine lines. Fine lines ini yang paling encer, digunakan terutama untuk area orbital, periorbital, dan perioral. Orang Asia tidak terlalu banyak kerut di perioral. Jadi untuk area bawah mata, kemudian area-area kerut ringan seperti di daerah glabella, kemudian di daerah pipi, itu bisa menggunakan fine lines yang paling ringan, penyuntikannya di superficial dermis atau di intradermal. Konsentrasi semua sama 20 mg, kapasitas volumenya itu paling kecil. Karena ini yang paling ringan, volume 1 mili, kemudian jarumnya
sudah dilengkapi ada 2, yang paling kecil adalah 30G. Semua varian dilengkapi dengan 0,3% lidocaine, hidroklorid. Kemudian ini ukuran nomor 2 yaitu derm. Derm ini digunakan untuk kerutan ringan sampai sedang. Dapat digunakan untuk nasolabial yang ringan, kemudian untuk bibir, dan juga punggung tangan yang ringan, bisa juga untuk dahi. Nanti saya akan berikan beberapa contoh penggunaan masing-masing varian. Kedalaman injeksinya ini salah, seharusnya adalah di dermis bukan subkutan. Konsentrasi 20 mg per mili, daya kapasitas angkat 2 kalinya, kemudian jarumnya sama 30G, kemudian kandungan lidocaine-nya juga sama. Yang ketiga adalah dip namanya. Dip ini memiliki partikel lebih besar, nomor 3, digunakan untuk lipatan nasolabial misalnya yang cukup dalam, kemudian untuk hidung bisa digunakan untuk koreksi ringan. Demikian pula untuk bibir, bila ingin lebih bervolume, kita bisa gunakan dip atau nomor 3 ini. Penempatan ini seharusnya di dip dermis. Kemudian kapasitas volumenya yang ketiga. Ukuran jarum 27. Kalau tadi 1 dan 2 itu ukuran 30G, untuk yang ketiga ini 27G. Kandungan lidocaine-nya sama. Kemudian untuk yang terbesar partikelnya adalah partikel subskin namanya. Partikel subskin ini memiliki ukuran partikel paling besar dan kita tempatkan filler umumnya di subkutan paling bawah atau di atas tulang. Konsentrasi HA-nya sama dan kapasitas volumenya paling besar. Karena itu dokter tidak perlu terlalu banyak menyuntikkan subskin. Satu box berisi 3 kali 1 cc dan dilengkapi dengan 6 jarum untuk sekali pakai dengan ukuran 25G tapi panjangnya 13 mili. Semuanya dilengkapi dengan lidocaine. Kita ketahui bahwa asam hyaluronat adalah bagian penting dari kulit. Jadi semua kulit kita tentu mengandung 3 komponen penting, yaitu kolagen, elastin, dan asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini merupakan jaringan yang paling penting di matriks ekstraseluler, dan 50% hyaluronic acid ini ditemukan di kulit dan disintesa atau dibuat oleh fibroblast di dermis dan keratinosit di epidermis. Tentunya dengan pertambahannya usia di atas 30 tahun, asam hyaluronat dan komponen kulit lain akan makin berkurang 1% setiap tahunnya. Karena itu di atas 30 tahun biasanya kita membutuhkan suplementasi asam hyaluronat, kolagen, dan juga pembentukan modalitas lain untuk membentuk kolagen dan elastin. Jadi kalau kita lihat bahwa hyaluronic acid alami ini banyak didapatkan di kulit kita, baik di epidermis maupun di dermis. Karena itu asam hyaluronat bukan sesuatu hal yang asing untuk kulit kita. Namun karena asam hyaluronat ini tidak bisa diproduksi sendiri, harus disuplementasi dari luar, terutama bila produksi hyaluronic acid sudah makin berkurang. Sifatnya ada beberapa, tentu untuk mengisi volume, jadi misalnya untuk area wajah yang cekung, kemudian untuk merangsang sintesa kolagen, untuk mengencangkan kulit, memiliki sifat inflamasi, dan juga menghidrasi kulit, melembabkan kulit, dan mengisi struktur antar sel. Kalau kita lihat, kita ketahui bahwa hyaluronic acid banyak digunakan untuk beberapa area medis lain, seperti untuk di sendi, itu gunakan untuk ortoped atau rheumatologi, kemudian osteoartritis, untuk operasi mata juga. Hampir semua tindakan-tindakan ini membutuhkan hyaluronic acid. Jadi derma filler ini banyak digunakan untuk bagian-bagian dermatologi dan bedah plastik.
Ada lebih dari 100 merek hyaluronic acid beredar di pasaran saat ini. Karena itu tentu dokter bingung harus pilih yang mana. Sebetulnya ada beberapa kriteria profil keamanan yang harus dipenuhi oleh setiap filler yang dipasarkan, yaitu yang pertama bebas dari efek samping berbahaya alias aman, kemudian tidak non-genotoksik dan tidak menyebabkan reaksi imun. Ada beberapa filler seringkali menyebabkan reaksi penolakan sehingga timbulnya seperti granuloma atau nodul. Kemudian filler juga harus non-sensitisasi. Nah, jadi Perfecta ini dibuat dengan teknologi khusus yang kita sebut dengan teknologi hybrid, suatu proses pembuatan filler yang cukup canggih. Saya akan jelaskan secara singkat. Jadi Perfecta lidocaine ini mengandung asam hyaluronat atau sodium hyaluronat. Itu berasal dari rekayasa kuman bakteri. Jadi bebas dari hewan karena itu halal. Namun kita ketahui bahwa sifat dari asam hyaluronat itu hanya bertahan 24-48 jam saja. Karena itu setiap filler yang beredar perlu ditambahi zat kimia tertentu untuk memperpanjang durabilitas dan membentuk kekentalan gel yang kita sebut dengan crosslink. Crosslink yang sangat umum dipakai, hampir semua filler menggunakan crosslink BDDE. Apa itu BDDE? Butadiol diglycidyl ether. Hampir lebih dari 95% filler yang beredar menggunakan crosslink BDDE. Ada beberapa filler menggunakan polyglycolic acid juga. Mereka mengklaim katanya lebih aman karena BDDE menyebabkan kanker. Namun semua itu bisa dibuktikan bahwa sebetulnya BDDE yang digunakan untuk menahan degradasi enzim dan meningkatkan kekakuan gel itu digunakan dalam dosis yang sangat rendah sekali, karena itu aman baik pada studi pada binatang maupun manusia. Jadi kalau di penelitian yang diadakan ternyata BDDE tersebut dapat terurai sempurna, karena itu isu tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena kami sudah mengadakan uji toksisitas untuk BDDE ini juga. Dan filler ini tidak menyebabkan mutagen, kemudian tidak terjadi sensitasi dan tidak menyebabkan kanker. BDDE juga didegradasi menjadi butanediol dan gliserol. Gliserol kita ketahui merupakan sebuah bahan yang aman yang diklasifikasikan oleh FDA. Jadi tidak perlu khawatir dengan isu keamanan. Teknologi hibrid ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan filler lainnya. Jadi hyaluronic acid alami itu ditambahkan dengan stabilizer yaitu BDDE sehingga terbentuklah crosslink. Ada beberapa filler yang tidak memiliki crosslink, namun konsekuensinya adalah durabilitasnya atau daya tahannya tidak lama, tidak panjang dibandingkan filler yang memiliki crosslink. Kemudian jaringan filler yang sudah terbentuk, yang sudah dilengkapi dengan BDDE itu disaring menggunakan saringan. Ada 4 saringan yang biasa digunakan, dan saringan ini untuk membentuk ukuran partikel. Tadi saya sampaikan ukuran partikel umumnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ukuran 1 yang paling kecil, ukuran 4 yang paling besar. Jadi saringan ini digunakan untuk membentuk besarnya molekul. Kemudian penelitian lebih lanjut digunakan untuk melihat daya elastisitas sebuah gel filler. Saya akan jelaskan kenapa sebuah filler halus elastis. Ketika filler elastis itu ditekan dengan sebuah mesin seperti ini, umumnya akan gepeng, kemudian berubah bentuk.
Ada beberapa filler yang tidak elastis akan berubah bentuk, gepeng. Sehingga ketika disuntikan di bawah kulit, bentuknya tidak lagi natural. Sementara gel filler yang elastis, dia harus kembali ke bentuk normal, tidak terpecah-pecah, sehingga tidak menyebabkan yang namanya efek samping migrasi. Kemudian juga perlu diperiksa extrusion force, daya tekan, karena terutama kalau dokter, apalagi banyak perempuan menekan, kemudian fillernya terlalu berat, rasanya males pakainya. Jadi kita punya studi, nanti saya akan sampaikan di belakang bahwa studi dibandingkan beberapa filler lain, daya tekan filler atau kita sebut dengan extrusion force dari Perfecta ini merupakan salah satu yang teringan dibandingkan beberapa merek filler lain. Data klinis saya sampaikan mengenai uji keamanan. Yang pertama, Perfecta lidocaine memenuhi uji keamanan, yaitu di mana tingkat endotoksin rendah. Kenapa endotoksin? Seperti saya sampaikan bahwa filler ini direkayasa genetik dari bakteri. Semua filler direkayasa genetik dari bakteri, karena itu jumlah toksin yang beredar itu harus kurang dari 4 international unit per mili. Bahkan Perfecta diperiksa dengan standar yang lebih rendah, yaitu kurang dari setengah unit internasional per mililiter. Jadi dipastikan tidak ada toksin yang ikut mengkontaminasi. Yang kedua, degradasi dari BDD ini tidak boleh terdeteksi di dalam darah, karena itu harus di bawah 2 bagian per sejuta. 2 per sejuta bagian. Itu rendah sekali, sementara dosis toksis itu hampir beratus-ratus kali lipat dibandingkan dosis ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan menimbulkan kanker. Kemudian kandungan protein sebagai cemaran juga harus di bawah 6 mikrogram per mililiter. Ada beberapa filler yang mengandung cemaran protein cukup tinggi, seringkali menyebabkan sensitasi dan reaksi alergi yang lebih hebat. Dari lebih dari 14 tahun dipasarkan dan hampir 4 juta, lebih dari 4 juta jarum, saat ini efek samping yang terjadi itu kita periksa dengan pasca pemasaran, ternyata hanya 0,019% dari semua penggunaan. Jadi sangat rendah sekali efek samping yang terjadi. Kemudian ini ada studi yang dilakukan di Brazil. Studi dilakukan Brazil untuk memeriksa keamanan dan efektivitas. Jadi yang pertama, metodenya dilakukan pada wanita 20-50 tahun. Kemudian setiap subjek disuntikan 2 cc, yang pertama di nasolabial, kemudian 1 cc lain disuntikan di bibir. Diperiksa efektivitasnya dan dimonitor sampai dengan 180 hari atau 6 bulan. Ternyata setelah 6 bulan diperiksa efikasinya atau manfaatnya, semua subjek pasien masih mengatakan 86% mengatakan penampilannya masih baik dan lebih baik dibandingkan sebelum disuntik. 87 subjeknya, 87 orang, dan masing-masing disuntikan di nasolabial maupun bibir. Jadi itu adalah hasil studi. Tentu efek samping selalu ada kemerahan, kemudian udem ringan, sementara pada 25% pasien, terutama pada nasolabial dan bibir. Kemudian kalau kita bertanya bagaimana dengan ketahanannya, seringkali filler, ada beberapa filler yang tidak tahan lama. Kalau kita lihat jangka panjang, dalam 6 bulan ternyata Perfecta ini dibandingkan dengan 2 kompetitor lainnya, Perfecta ini memiliki tingkat degradasi yang paling rendah dibandingkan filler lain. Artinya dalam 6 bulan ternyata baru 12,5% yang didegradasi. Sementara ada filler lain, merek lain,
sampai 62% atau hampir seluruhnya didegradasi. Jadi ini menunjukkan bahwa Perfecta Lido ini bisa bertahan 6 sampai 12 bulan, bahkan lebih dari setahun bila disuntikan terutama untuk area periorbital. Kemudian dari karakteristik gel, saya sampaikan lagi bahwa kalau dibandingkan berbagai merek yang beredar di pasaran, seperti Juvederm, Teosyal, Belotero, dan merek-merek lainnya, ternyata elastisitas dari gel Perfecta ini merupakan yang paling tinggi. Apa manfaat buat pasien? Elastisitas makin tinggi, yang pertama memberikan hasil yang natural. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita tekan, gelnya akan kembali ke bentuk semula, tidak akan terpecah belah, dan kembali ke bentuk asal. Karena itu memberikan bentuk yang natural. Yang kedua, kalau kembali ke bentuk asal, maka degradasi itu yang menyebabkan kenapa degradasinya berjalan lambat, dan sehingga Perfecta Lido ini sangat awet sekali. Lebih dari bisa mencapai 1 tahun untuk sekali penyuntikan. Kemudian bagaimana dengan penekanan atau daya tekan? Ternyata Perfecta ini juga ringan. Bandingkan dengan Restylane misalnya, Restylane itu memiliki daya tekan cukup tinggi dalam Newton, 22,5 Newton. Sementara bandingkan dengan volume, itu dengan volume hampir sama, 8,7, dan artinya daya tekan atau extrusion force sangat rendah. Jadi sangat ringan sekali ketika disuntikan. Saya akan sampaikan mengenai teknik injeksi, yaitu yang kita sebut dengan 3PF atau 3-point full face fanning. Tapi malam hari ini saya hanya akan bahas teknik yang pertama, yaitu untuk upper face. Jadi apa yang disebut dengan 3PF? 3PF adalah teknik atau metode injeksi penyuntikan filler supaya pasien disuntik seminimal mungkin. Terutama di area lateral, disuntik seminimal mungkin, jadi satu titik bisa menjangkau beberapa area. Saya akan jelaskan lebih lanjut, sehingga pengalaman disuntik filler ini lebih nyaman dan tidak menyebabkan trauma pada pasien. Jadi kalau kita lihat secara protokol, bahwa wajah kita bagi 3, yaitu di bawah alis. Di atas alis kita sebut dengan sepertiga atas, kemudian antara alis dengan bagian atas bibir kita sebut dengan bagian tengah, wajah bagian tengah, dan di bibir kemudian ke bagian bawah kita sebut dengan lower third atau sepertiga bawah. Saya akan bahas malam hari ini mengenai sepertiga atas. 2 minggu lagi webinar lebih lanjut akan membahas mengenai sepertiga tengah. Kemudian 2 minggu atau 1 bulan setelah ini akan kita bahas mengenai sepertiga bawah. Dan 1 bulan depan kita akan bahas kombinasi penggunaan filler bersama treatment. Jadi akan ada 4 seri dari webinar Perfecta Lido ini setiap 2 minggu, dan ini merupakan serial pertama. Jadi kalau kita bicara mengenai upper face atau sepertiga atas, ini adalah marking di mana teknik ini untuk penyuntikan temporal, area temporal, pelipis, dan untuk area dahi. Saya akan jelaskan satu persatu di mana kalau kita buat marking pertama dengan membuat gambar pada temporal crest. Temporal crest ini kita tandai. Temporal crest kita tandai, kemudian setelah itu kita membuat garis bantu lain, yaitu 1 cm di luar dari orbicularis oculi. Jadi garis imajiner 1 cm di luar dari orbicularis oculi. Kemudian titik pertemuan antara temporal crest dengan gambar garis ini, kita buat titik 1 cm di bawahnya, di bawah titik pertemuannya. Disitulah titik masuk untuk
penyuntikan temporal dengan injeksi bolus. Temporal juga selain injeksi bolus dapat digunakan metode lain, yaitu dengan metode kanula di titik masuk yang sama dengan menggunakan kanula. Nanti saya akan jelaskan secara lebih detail menggunakan video. Ini adalah bagian area middle face atau titik 3 point yang kedua, yaitu 1 cm di bawah orbikular, di bawah canthus lateralis. Ini akan dibahas 2 minggu lagi oleh Dr. Luciana Hendrawan, di mana poin yang kedua ini digunakan untuk mengisi area bawah mata, kemudian area pipi, dapat juga menjangkau area nasolabial. Kemudian area yang ketiga akan dijelaskan nanti 1 bulan ke depan akan dijelaskan 3 point yang ketiga ini untuk menjangkau area yang lower face, untuk mengisi jawline, kemudian marionette, dan area mandibula. Jadi saya akan membahas malam ini mengenai 3 point factor untuk sepertiga atas, area yang dirawat yaitu area temporal dan dahi. Kemudian setelah itu saya akan lanjutkan untuk teknik penyuntikan area leher dan punggung tangan. Jadi ada 4 area yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teknik pengisian area temporalis. Rekomendasi yang kita sarankan adalah filler varian nomor 3 dan 4, dip atau subskin. Kalau kita bicara mengenai sepertiga atas, sebetulnya ada 1 arteri yang besar yang perlu diperhatikan, yaitu arteri temporal superficialis. Ini yang ramus frontalis terutama, karena ada ramus parietal yang ke belakang itu, tapi nggak penting, artinya karena tidak berhubungan. Arteri ini yang penting kita lihat, karena kita akan melakukan penyuntikan di sekitar ini, di bawah dari arteri temporal superficial. Sebetulnya area ini cukup aman, dengan diameter sekitar 2 cm, itu cukup aman, tapi kita perlu lihat variasi anatomi dari pembuluh darah. Jadi kita perlu lakukan palpasi sebelum penyuntikan. Kalau ada berdenyut, tentu kita harus pindah geser ke area lain yang tidak ada denyutan untuk menghindari cedera atau emboli pada pembuluh darah. Yang pertama, kita akan bicara mengenai injeksi temporal dengan bolus. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita buat marking terlebih dahulu, yaitu temporal crest. Temporal crest kita periksa. Kemudian setelah kita bikin tanda temporal crest, kita juga ambil marking orbicularis oculi. Dari bagian lateral orbicularis oculi, kita buat garis 1 cm, garis imajiner, tegak lurus, yang bersentuhan dengan garis temporal crest. Dari situ kita membuat turun 1 cm dari titik pertemuan itu di sini, yaitu 1 cm. Biasanya di titik ini merupakan bagian yang terdalam dari lekukan temporal. Di titik ini kita bisa menyuntikkan dengan bolus atau dengan kanula. Saya akan berikan video nanti untuk kedua teknik. Yang kedua, teknik yang kedua di titik yang sama, dokter bisa gunakan juga kanula. Jadi dengan kanula masuk di titik yang sama. Kita lihat dulu lapisan di temporal. Sebetulnya ada banyak lapisannya, dari mulai kulit, subkutan, kemudian ini ada beberapa fascia, yaitu superficial fascia, kemudian deep fascia, kemudian baru perikranium dan tulang. Jadi kita perlu tahu, untuk pemula biasanya saya ajarkan penyuntikan di bawah kulit atau subkutan. Cuman seringkali efek subkutan ini memang mudah, teknik penyuntikan dengan kanula di bawah kulit. Cuman efek sampingnya kadang-kadang beberapa filler dapat menyebabkan terjadinya migrasi. Untuk
penyuntikan needle tadi dengan jarum tajam itu ditempatkan lebih dalam, yaitu di atas tulang, di atas tulang supraperiosteal. Cuman ada beberapa teknik yang lebih sulit namun lebih aman sebetulnya ditempatkan di antara kedua fascia, yaitu di antara superficial dan deep fascia. Teknik ini cukup advance, tapi relatif lebih aman dibandingkan, artinya tidak menyebabkan migrasi kalau dibandingkan penempatan filler di subkutan. Yang kedua, kita masuk ke area lain, yaitu area dahi, frontalis. Tadi kita kerjakan temporalis, sekarang kita masuk ke frontalis bagian depan. Rekomendasinya filler yang nomor 2 atau lebih encer, yaitu derm. Kalau kita lihat anatomi singkat, bahwa dahi ini terdiri dari beberapa layer juga. Yang pertama adalah superficial compartment, kemudian dilapisi oleh otot frontalis yang sangat tipis. Otot frontalis ini sangat tipis dan penting sekali ketika kita mengerjakan botox. Otot frontalis yang tipis ini menutupi bagian kompartemen yang dalam. Kemudian setelah kompartemen dalam baru akan kita jumpai periosteum. Di mana kita menempatkan filler pada bagian dahi, yaitu di atas periosteum atau di bagian deep compartment, jadi di bawah dari otot frontalis. Kenapa kita tidak menempatkan filler di superficial, seperti area lain, umumnya di subkutan? Karena kalau kita lihat anatomi, di superficial compartment ini ternyata ada pembuluh darah. Dua pembuluh darah yang penting adalah arteri supratrochlearis dan supraorbitalis. Kedua-duanya beredar di daerah superficial compartment. Karena itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perdarahan dan emboli kalau kita menyuntikkan filler pada area superficial dahi. Kemudian untuk area forehead ini biasanya kita kerjakan dengan kanula. Titik masuk kita ambil dari bagian tengah, garis tengah. Kemudian kita tentukan horizontal glabellar line. Dari titik ini kita naik 2 cm ke atas, persis di tengah. Di sini aman, karena pembuluh darah relatif aman, tidak ada pembuluh darah di tengah-tengah ini, sehingga kita bisa melakukan fanning teknik dengan kanula, dengan kedalaman di atas tulang supraperiosteal. Untuk titik B, ini menggunakan teknik yang tadi saya jelaskan. 3PF, 3PF sepertiga atas, dengan kanula. Jadi kemudian kalau kita sudah siapkan fillernya, kita isi bagian yang terdalam, yaitu supraperiosteal, ini yang hijau, untuk menghindari pembuluh darah yang ada di superficial compartment. Pengisian area dahi menggunakan kanula dengan teknik fanning. Kemudian penting sekali memilih jenis filler. Kenapa saya tidak gunakan filler yang ketiga atau keempat? Karena kalau filler berat molekulnya atau besar molekulnya terlalu besar dapat menyebabkan kompresi pada pembuluh darah, terutama arteri trochlearis dan arteri-arteri tersebut, supraorbital dan supratrochlearis. Karena itu pilih yang nomor 2 atau nomor 1 bahkan kalau tidak terlalu cekung. Area yang ketiga adalah teknik pengisian area leher. Untuk leher kita ketahui bahwa kulitnya sangat tipis, karena itu kita rekomendasikan penggunaan varian nomor 1 yang paling ringan, paling encer, yaitu fine line. Untuk leher kita anjurkan penggunaan dengan kanula. Titik masuk dokter tandain di depan dari otot sternocleidomastoid di samping, di lateral. Kemudian teknik penyuntikan subkutan kedalamannya menggunakan kanula dengan fanning teknik dengan beberapa arah. Jadi kita nyuntik tidak terlalu dalam, cukup di bawah kulit saja, karena
kulit di leher itu sangat tipis, karena itu penting sekali memilih filler yang paling encer, dan umumnya bevel kita letakkan bevel down supaya tidak jendol. Pastikan pengisian dalam jumlah yang secukupnya, tidak terlalu banyak supaya tidak jendol. Karena area leher ini tipis, mudah sekali jendol kalau volume terlalu banyak. Area yang terakhir adalah pengisian punggung tangan. Punggung tangan kurang lebih juga memiliki teknik seperti leher, tapi bedanya untuk area punggung tangan kita rekomendasikan yang cukup besar molekulnya, karena biasanya untuk punggung tangan kita rekomendasikan nomor 3 atau nomor 4, yaitu deep atau subskin. Punggung tangan itu memiliki beberapa layer, yaitu mulai dari superficial, lamina, intermediate, dan deep lamina. Penting diingat bahwa untuk punggung tangan kita menempatkan filler di lapisan yang paling superficial, yaitu lamina superficialis. Kenapa? Karena di kompartemen yang lebih dalam, yaitu di lamina intermediate dan deep, itu ada beberapa struktur penting, yaitu pembuluh darah, vena, kemudian ada sendi. Karena itu kita hanya menempatkan filler pada bagian yang paling superficial. Teknik penggunaannya menggunakan kanula dengan penyuntikan di subkutan dengan metode fanning teknik, gunakan filler nomor 3 atau nomor 4 dengan cubitan ringan pada bagian kulit. Setelah ini kita akan nonton video singkat, kemudian saya akan tunjukkan beberapa video before after, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Menggunakan bolus, menggunakan entry point 3PF yang pertama, kita buat garis temporal crest, kemudian 1 cm dari kantus lateral, kita buat titik, kemudian di titik itulah kita menyuntikkan bolus. Yang kedua, teknik dengan kanula, di titik yang sama, kita gunakan kanula. Suntikan lidokain, buat lubang terlebih dahulu. Kemudian kita rekomendasikan filler nomor 3 atau nomor 4. Sebarkan filler secara merata sehingga tidak grenjel. Kemudian untuk forehead, gunakan kanula juga. Tandai 2 cm di atas horizontal glabellar line, kemudian lakukan penyuntikan secara fanning. Kedalaman di atas tulang, supraperiostal. Rekomendasi filler nomor 2 yaitu derm, supaya mencegah kompresi. Karena di sini ada supratrochlear dan supraorbital. Pijat untuk meratakan hasilnya. Yang ketiga adalah untuk leher, gunakan yang paling ringan yaitu nomor 1 fine line, gunakan dengan kanula. Kanula pendek gunakan untuk menghindari grenjel dan komplikasi jendol. Biasanya kita buat 3 area titik masuk di depan otot sternocleidomastoid. Kedalamannya adalah subkutan, suntik dengan fanning teknik, terutama pada garis-garis leher. Ini yang terakhir untuk tangan, gunakan yang nomor 3 dan nomor 4, buat 1 entry point atau maksimal 2. Lobangi dengan jarum, kemudian masukkan kanula. Suntikan filler nomor 3 atau nomor 4 secara merata ke berbagai area di punggung tangan.
kemudian ratakan hasil injeksi. Demikian mengenai video, saya akan tunjukkan setelah ini foto before after. Ini foto before after untuk area temporal. Kita lihat temporal sebelum penyuntikan itu cekung. Kemudian setelah penyuntikan, bagus sekali konturnya. Filler yang digunakan adalah nomor 4, bisa juga nomor 3 kalau tidak terlalu cekung. Di sini kita gunakan subskin. Kemudian next. Nah, ini yang selanjutnya adalah untuk bagian dahi atau forehead. Kita lihat sebelumnya nampak cekung. Cekung kurang manis pada wanita terutama, tapi setelah di filler ini bentuk dahi menjadi bulat sekali, bagus. Nampak dari lateral lebih jelas. Ini filler yang digunakan adalah yang nomor 2, derm. Tidak terlalu besar partikelnya untuk mencegah kompresi pada arteri. Next. Ya, kemudian ini pada leher. Pada leher kita gunakan yang paling ringan, filler yang paling encer, yaitu fine line nomor 1. Terutama kita tempatkan pada garis-garis leher ini, sehingga garis leher lebih samar dibandingkan sebelumnya. Next. Ini yang terakhir, penyuntikan pada tangan menggunakan varian nomor 3 atau nomor 4. Jadi tergantung keparahan. Jadi pada kasus ini digunakan varian nomor 3 untuk mengisi seluruh punggung tangan. Demikian presentasi dari saya untuk area upper face, kemudian neck dan hand. 2 minggu lagi kita akan lanjutkan untuk area mid face dan lower face. Saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Dr. Adel. Terima kasih Dr. Jonathan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Dokter yang punya boleh kolom Q&A. Dok, saya akan bacakan ada yang masuk ya dok, pertanyaan untuk area forehead. Bisakah area forehead? Nggak kedengeran? Nggak bisa dengar, bisa lebih kencang dokter ada? Oke. Cek, tes. Ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama untuk area forehead dok, bisakah area forehead diisi di layer subkutan? Karena beberapa dokter melakukan hal tersebut. Dan juga untuk kenyamanan pasien, biasanya untuk layer subkutan lebih tidak sakit dibandingkan kalau kita injek lebih deep. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita menyuntikkan filler pada area subkutan forehead. Sebetulnya manfaatnya tadi sudah disampaikan, nomor 1 manfaatnya pasien merasa lebih nyaman. Tapi ada 2 resiko yang harus dihindari penyuntikan di superficial, yaitu yang pertama adalah resiko terjadinya emboli karena kita tahu letak pembuluh darah ada di superficial dahi. Itu 1. Sehingga resiko perdarahan, memar, resiko emboli akan lebih besar. Kerugian yang kedua adalah kalau kita memilih partikel yang terlalu besar, seringkali grenjel atau timbul kontur yang tidak rata karena permukaan atau lapisan kulit sangat tipis di area dahi. Itu yang saya sampaikan, jadi saya kembalikan ke dokter. Memang tidak
lebih tidak sakit, tapi resikonya untuk memar, perdarahan, emboli, dan kontur yang tidak rata akan makin besar. Demikian, Dokter Ada. Baik, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih tentang forehead, Dok. Lanjutannya nih, Dok. Jadi, apakah pengisian dengan forehead harus dengan kanula, dan sebelumnya apakah harus diaspirasi? Saya sangat anjurkan penggunaan dengan kanula. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan, di forehead ini ada dua pembuluh darah, yaitu supratroklear dan supraorbital di tengah-tengah mata ini. Karena itu sangat beresiko kalau kita gunakan jarum tajam. Satu. Yang kedua, penggunaan dengan jarum umumnya juga seringkali tidak konturnya menjadi tidak rata. Tapi kalau dokter mau gunakan jarum tajam, mengingat mempertimbangkan anatomi dari pembuluh darah, silakan saja. Kok hilang, Dokter Adel? Maaf, ada gangguan teknis. Kalau dokter mau tanya, saya bacakan pertanyaan lain. Apakah bisa menggunakan nomor 1 untuk area dahi? Artinya varian nomor 1. Bisa. Kalau area dahinya, cekungnya tidak terlalu parah, kemudian kadang-kadang ada kerutan yang membandel, biasanya di daerah glabella, yang tidak dapat dikoreksi dengan botox, kita biasanya gunakan nomor 1 dengan penyuntikan intradermis dengan menggunakan kanula yang sangat hati-hati dan volume yang sangat terbatas untuk mencegah kompresi di daerah glabella. Pertanyaan lain, Dok, bolehkah Perfecta di forehead pakai varian subskin atau nomor 4? Jawabannya kembali sebetulnya tergantung derajat kecekungan. Kalau pasien dahinya sangat cekung, silakan gunakan nomor 3 atau nomor 4. Tapi perlu diingat, resiko kompresi makin meningkat kalau kita menggunakan partikel filler yang volumenya makin besar, yang ukuran partikelnya makin besar. Jadi boleh-boleh saja. Jadi saya kembalikan ke, sebetulnya ini sangat tergantung dari teknik penyuntikan. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah ketahanan semua varian bertahan 1 tahun walaupun viskositas atau kekentalan masing-masing varian berbeda? Durabilitas atau daya tahan sangat berhubungan sama besarnya partikel. Makin besar partikelnya, makin awet atau makin tahan fillernya terhadap penghancuran hyaluronidase. Jadi memang tentu kalau kita bicara nomor 1 akan lebih cepat habis dibandingkan nomor 4. Demikian yang saya sampaikan. Dokter Adel? Kapan bisa diulang untuk pengisian dengan filler, Dok? Jadi kapan kita melakukan pengulangan atau touch up-nya? Seperti saya sampaikan, untuk filler Perfecta Lidocaine ini cukup bertahan lama durabilitasnya, sehingga untuk beberapa area tertentu seperti bawah mata itu biasanya lebih dari setahun, bahkan bertahun-tahun untuk area bawah mata. Tetapi ada beberapa area dinamis yang lebih cepat, seperti misalnya area bibir, kemudian area nasolabial, umumnya itu bertahan 6-9 bulan. Jadi sangat tergantung dari metabolisme tiap pasien dan tergantung dari area penyuntikan. Demikian yang saya sampaikan. Baik, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Untuk punggung tangan, bisakah dibikin entry point pada area sela-sela jari dan apakah ruas-ruas jari bisa diisi, Dok? Ada beberapa teknik yang mengajarkan mulai dari area jari, tapi tentu sebetulnya tidak masalah. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada ligamen yang cukup ketat di sekitar jari, jadi biasanya kita tidak menyuntikkan di area jari karena satu sakit dan yang kedua ligamennya sangat padat. Tapi bila diperlukan biasanya kita suntikan juga. Saran saya juga bisa menggunakan kanula ataupun menggunakan jarum tajam. Tapi umumnya kita kerjakan hanya punggung tangan saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama jarak dari penyuntikan botox dan filler? Apakah bisa dilakukan bersamaan? Pada area yang sama bisa digunakan pada bersamaan. Jadi misalnya untuk area dahi filler selalu disuntikan terlebih dahulu. Setelah filler baru terakhir gunakan botox. Kenapa? Karena untuk filler kita lakukan harus massage, sementara setelah botox tidak boleh massage. Jadi botox selalu ditempatkan di terakhir. Baik, Dok. Kemudian terlihatnya sini apakah sudah dijawab tadi, Dok? Untuk necklines, menggunakan jarum tajam pada daerah necklines, bagaimana pendapat dokter? Apakah bisa menggunakan yang varian 2? Untuk necklines tergantung dari kedalaman necklines-nya juga. Saya bisa rekomendasikan nomor 1 atau nomor 2. Kalau seandainya neckline-nya cukup dalam, dokter bisa gunakan varian nomor 2. Baik menggunakan jarum tajam ataupun kanula. Silakan. Itu sangat tergantung kedalaman dari neckline. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk area punggung tangan. Tadi dikatakan bisa menggunakan yang 3 atau 4 tergantung tingkat keparahan. Adakah kriteria khusus untuk tingkat keparahan tersebut? Jika punggung tangan yang benar-benar tipis dan berkerut, lebih baiknya menggunakan yang mana, Dok? Sebetulnya ada gradingnya, jadi grading 1 sampai 4. Kalau grading 1 dan 2 itu biasanya cekungannya minimal, pembuluh darah belum muncul, kemudian gambaran tulangnya belum kelihatan. Grade 3 dan 4 sudah mulai jelas kelihatan pembuluh darah, kemudian tulang-tulang itu sangat kelihatan. Jadi tentu pemilihan variasi sangat ditentukan dari grading keparahan punggung tangan. Kalau grading keparahan punggung tangannya sudah cukup berat, alias pembuluh darah kelihatan, kemudian tulang-tulang kelihatan, saya suggest nomor 3 dan nomor 4. Sementara kalau grade ringan, dokter bisa gunakan nomor 2 biasanya, atau bahkan nomor 1 kalau tidak terlalu parah. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya masih tentang filler pada leher. Jadi lebih rekomen pakai filler HA atau skin booster HA untuk area leher, Dok? Tergantung tujuan. Kalau tujuannya untuk mengisi garis leher, tentu kita gunakan filler varian. Tapi kalau seandainya untuk mencerahkan, untuk mengencangkan leher, saya gunakan skin booster atau kolagen stimulator untuk area leher. Jadi tergantung tujuan. Baik, Dok. Kemudian ini pertanyaan combine filler benang, apakah bisa dilakukan bersamaan atau ada salah satu yang mesti duluan? Kalau misalnya tidak bisa dilakukan bersamaan, yang duluan apa dulu, Dok? Filler dengan apa? Benang. Filler dengan benang, Dok. Oke. Tergantung kondisi pasien sebetulnya, mana duluan. Kalau kita lihat bahwa pasien wajahnya cekung, kemudian
perlu penambahan volume, tentu kita harus kerjakan filler dulu. Kerjakan filler dulu, setelah wajah bervolume baru kita tarik dengan benang. Tetapi berlaku sebaliknya juga, kalau ada pasien yang sudah cukup gemuk, kita biasanya kerjakan dengan benang dulu untuk mereposisi lemak. Karena umumnya kalau kita kerjakan dengan benang, biasanya lemak yang direposisi sudah mengisi bagian atas pipi, jadi umumnya kita tidak perlu lagi terlalu banyak mengisi filler. Karena umumnya benang itu akan mengkoreksi bagian nasolabial dan juga akan mengkoreksi bagian under eye. Jadi tentu kita mesti lihat pasien masing-masing. Keduanya bisa digunakan, mana duluan sangat tergantung dari keadaan wajah pasien. Baik, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di luar indikasi yang tadi dokter yang bertanya tentang filler bibir, Dok, apakah boleh pakai varian deep atau hanya fine line? Untuk bibir sebetulnya kita sarankan nomor 2 atau nomor 3, tergantung keinginan pasien. Kalau pasien ingin natural hasilnya kita sarankan nomor 2 yaitu derm. Tapi kalau pasien sukanya yang berisi, bervolume, atau misalnya pasien udah lanjut usia, di mana volume bibirnya sangat tipis, kita gunakan nomor 3 yaitu deep, supaya volumenya lebih cepat terisi, jadi lebih hemat bahan juga. Jadi antara nomor 2 atau nomor 3 tergantung preferensi dan kondisi bibir dari pasien. Baik, Dok. Ini sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir ya, Dok. Jadi pertanyaan tentang filler hidung, Dok. Apakah dokter masih merekomendasi filler hidung dengan combine dengan benang? Filler hidung sebetulnya akan dibahas di 2 minggu lagi dari sekarang, karena itu stay tune. Dr. Luciana Hendrawan akan jelaskan mengenai hidung. Cuman saya jawab singkat saja. Sekarang umumnya saya tidak kerjakan filler hidung untuk pasien yang sudah filler atau benang sebelumnya. Jadi kalau pasien sudah pernah di benang atau di filler, saya lebih suka gunakan benang. Tapi kalau untuk hidung yang masih perawan, belum diapa-apain, saya masih kerjakan filler hidung. Demikian yang saya bisa jawab sekarang, tapi detail penjelasan lebih lanjut kita dengarkan 2 minggu dari sekarang. Baik. Saya kembalikan ke Dokter Adel. Ya, terima kasih, Dokter. Demikian penjelasan dari Dokter Zatan. Terima kasih, Dokter. Sudah jawaban. Baik, bila dokter masih punya pertanyaan atau yang belum sempat dijawab, boleh ke Instagram Sinclair Indonesia atau menghubungi produk spesialis kami di area dokter. Berikutnya saya akan membacakan promosi dari Perfecta. Boleh ditampilkan. Ini promosinya sekarang beli 4 gratis 1, Dok. Kemudian juga untuk info workshop. Nah, untuk workshop dengan pembelian minimal 3 box, dokter akan mendapatkan free 1 box untuk hands-on. Dan juga, jadi Sinclair ini mempunyai 2 produk, Dok. Ada yang benang, yaitu namanya Silhouette Soft. Kemudian yang sedang di webinar pada malam hari ini, yaitu Perfecta dengan lidocaine. Kemudian untuk info lebih lanjut mengenai pembelian, promo pembelian, dan workshop, dokter bisa menghubungi produk spesialis kami atau menghubungi Instagram Sinclair_Indonesia. Kemudian sekian dokter webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya di 2 minggu ke depan. Terima kasih. Terima kasih.